Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi mengenai pembahasan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada poin dakwah Nabi Ibrahim dalam menentang penyembahan berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai seorang nabi yang dapat menentang penyembahan berhala. Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Ibrahim dengan tegas menentang kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Ia bahkan menghina, merendahkan, dan melecehkan berhala-berhala itu melalui dialog dan perdebatan yang penuh hikmah dan logika. Dialog bersama kaumnya sudah Allah abadikan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-52 sampai 54. Nabi Ibrahim memulai dialognya dengan pertanyaan yang menantang. Patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadat padanya? Kaumnya menjawab dengan alasan bahwa mereka hanya mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Kami mendapati ayah-ayah kami menyembahnya. Terus Nabi Ibrahim menegaskan bahwa mereka dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan dialognya dengan pertanyaan yang lebih mendalam tentang hakikat dari Tuhan-Tuhan mereka. Apakah yang kalian sembah itu? Apakah kalian menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Lalu apakah anggapan kalian terhadap Tuhan semesta alam? Al-Quran Surah As-Saffat ayat ke-85 sampai ke-87. Kaumnya hanya bisa menjawab dengan alasan tradisi, meskipun mereka sebenarnya memahami kelemahan dari berhala-berhala itu. Bukan karena itu, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-78. Nabi Ibrahim kemudian menantang mereka dengan pertanyaan tentang kemampuan berhala-berhala itu. Apakah berhala-berhala itu mendengar doa kalian sewaktu kalian berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudarat? Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-72 sampai ke-73. Nabi Ibrahim kemudian bertekad untuk menghancurkan berhala-berhala itu sebagai bukti nyata akan ketidakmampuan mereka. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian semua pergi meninggalkannya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-57. Nah, ketika kaumnya pergi untuk merayakan hari raya, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali yang terbesar, dengan maksud untuk menunjukkan ketidakberdayaan berhala-berhala itu. Lalu Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-58. Ketika kaumnya menemukan berhala-berhala mereka hancur, mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukan perbuatan itu? Nah, ini dilanjutkan dari Surah Al-Anbiya ayat ke-59. Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim. Ibrahim menjawab dengan logika yang mengejutkan mereka. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah pada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Nah, jawaban seperti ini sudah diabadikan oleh Allah di surah Al-Anbiya ayat ke-63. Meskipun Nabi Ibrahim telah menunjukkan dengan jelas kelemahan dan ketidakberdayaan berhala-berhalanya, kaumnya tetap marah dan memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang ekstrim. Bakarlah ia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-68. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Ibrahim dari api yang menyala-nyala, menjadikan api itu dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-69. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim ini kita dapat mengambil pelajaran penting tentang keberanian dan keteguhan iman. Nabi Ibrahim dengan tegas menolak penyembahan berhala dan menunjukkan melalui logika dan tindakan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Dialog dan tindakan Nabi Ibrahim menggambarkan pentingnya menggunakan akal sehat dalam beribadah dan tidak menggunakan tradisi yang salah hanya karena diwariskan oleh nenek moyang. Nah, sekarang di sini kita akan lanjutkan kepada poin mengenai siasat Nabi Ibrahim untuk menyadarkan kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim dikenal karena kecerdasannya dalam menyadarkan kaumnya yang terjerat dalam penyembahan berhala. Ia menunjukkan berbagai cara, termasuk dialog dan tindakan nyata untuk menunjukkan kebatilan dari praktek tersebut. Nah, untuk yang pertama itu penghindaran hari raya. Jadi pada suatu hari raya tahunan, seluruh penduduk kota Babilonia pergi ke suatu kota untuk merayakan hari besar mereka. Ibrahim menggunakan kesempatan ini untuk menjalankan siasatnya. Ketika ayahnya mengajak untuk ikut serta dalam perayaan, Nabi Ibrahim menolak dengan alasan bahwa dirinya sedang sakit.
Ini menurut firman Allah di surah Asy-Syaffat ayat ke-88 sampai ke-89. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Nah, dengan demikian Ibrahim berhasil tinggal di rumah sementara penduduk lainnya pergi ke pusat perayaan. Nah, untuk cara yang kedua itu mengenai penghancuran berhala. Jadi setelah penduduk kota meninggalkan rumah mereka untuk perayaan, Ibrahim segera menuju tempat berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Di sana ia melihat berbagai makanan sesaji yang diletakkan di depan berhala-berhala itu. Ibrahim kemudian mengejek berhala-berhala tersebut, "Apakah kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab?" Ini juga sudah diabadikan dalam surah As-Saffat ayat ke-91 sampai 92. Setelah ejekan tersebut, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan menggunakan tangan kanannya, meninggalkannya hanya berhala yang paling besar tanpa dihancurkan. Lalu di hadapannya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-93. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali patung yang paling besar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-58. Nah, Nabi Ibrahim sengaja meletakkan martil besar atau palu besar di tangan patung yang paling besar, memberi kesan bahwa berhala terbesar itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Nah, ketika penduduk kembali dari perayaan, mereka terkejut dengan melihat berhala-berhala mereka telah hancur. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-59. Mereka kemudian mengingatkan Nabi Ibrahim yang sebelumnya mencela berhala-berhala tersebut. "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Quran surah Al-Anbiya ayat ke-60. Para tokoh masyarakat segera memerintahkan agar Ibrahim dibawa ke hadapan mereka di tempat terbuka untuk menjelaskan perbuatannya. Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah ia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikannya." Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-61. Nah, di hadapan para tokoh dan masyarakat, Nabi Ibrahim dengan cerdas membela diri dan menunjukkan kelemahan berhala-berhala tersebut. Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Dan Ibrahim pun menjawab, "Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah pada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-62 sampai ke-63. Kaum Nabi Ibrahim kemudian menyadari ketidakberdayaan berhala-berhala mereka, tetapi tetap tidak mengakui kebenaran. Nah, kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-65. Nah, melalui siasatnya, Nabi Ibrahim berhasil menunjukkan kepada kaumnya bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak dapat memiliki kekuatan apapun. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tetap keras kepala dalam kesesatan mereka. Kisah ini mengajarkan kita tentang kebenaran, kecerdasan, dan keteguhan iman dalam berdakwah, serta pentingnya menggunakan akal sehat dalam beribadah. Nah, di sini sekarang kita akan bahas mengenai tujuan dari siasat Nabi Ibrahim yang tadi. Di sini kira-kira sudah kita rangkumkan ada 6. Jadi kita akan bahas satu persatu dulu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki tujuan yang sangat jelas dan strategis dalam siasatnya untuk menyadarkan kaumnya dari penyembahan berhala. Untuk poin yang pertama, itu menyadarkan kaumnya akan kesesatan mereka. Nabi Ibrahim memanfaatkan kesempatan ketika seluruh lapisan masyarakat berkumpul bersama di suatu tempat untuk hari raya tahunan. Dengan demikian, ia bisa mengemukakan alasan secara efektif di depan banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa saat menentang Fir'aun dengan meminta agar manusia dikumpulkan pada saat matahari sepenggal naik. Nabi Ibrahim juga menginginkan audiensi yang besar untuk menyaksikan argumen dan tindakannya. Al-Quran surah Toha ayat ke-59. Terus untuk poin yang kedua, menggiring opini publik. Nah, ketika kaumnya bertanya apakah Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala mereka, lalu Ibrahim menjawab dengan cerdik bahwa patung yang paling besarlah yang melakukannya, dan menyarankan mereka untuk bertanya kepada berhala tersebut jika mereka bisa berbicara. Itu sudah diabadikan di surah Al-Anbiya ayat ke-62 sampai ke-63. Ini merupakan cara Ibrahim untuk menunjukkan secara logis bahwa berhala-berhala itu hanyalah benda mati yang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, untuk tujuan yang ketiga, menunjukkan kebodohan dan kebingungan kaumnya. Melalui tindakannya, Nabi Ibrahim berhasil membuat kaumnya sadar akan kebodohan mereka. Ketika mereka kembali pada kesadaran, mereka menyadari bahwa mereka telah menganiaya diri sendiri dengan menyembah berhala-berhala yang tidak bisa berbicara apalagi melakukan apa-apa. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-64 sampai ke-65. Terus untuk tujuan yang keempat, mengungkapkan kebenaran ibadah hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim dengan tegas menunjukkan bahwa hanya Allah yang layak disembah.
Ia menjelaskan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-66 sampai ke-67. Hal ini juga menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Terus untuk tujuan yang kelima, membuka dialog dan mengajukan pertanyaan kritis. Nabi Ibrahim menggunakan dialog kritis untuk menyadarkan kaumnya. Ia bertanya bagaimana mungkin mereka menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka dan apa yang mereka buat itu. Al-Quran Surah As-Saffat ayat ke-94 sampai ke-96. Ini menunjukkan kebatilan penyembahan berhala dan pentingnya menyembah hanya kepada Allah. Terus untuk tujuan yang terakhir atau yang keenam, menggunakan logika dan akal sehat. Nabi Ibrahim berusaha mengarahkan kaumnya untuk berpikir secara logis. Dengan menghancurkan berhala-berhala dan meninggalkan berhala yang terbesar, ia ingin kaumnya berpikir dan menyadari bahwa benda mati itu tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga tidak pantas untuk disembah. Jadi tujuan utama dari siasat Nabi Ibrahim itu adalah untuk membuka mata kaumnya terhadap kebodohan penyembahan berhala dan menyadarkan mereka akan kebenaran bahwa hanya Allah yang layak disembah. Melalui tindakan-tindakan yang strategis dan dialog yang kritis, Nabi Ibrahim berusaha untuk menggoyahkan keyakinan kaumnya pada berhala-berhala tersebut dan mengajak mereka untuk kembali kepada penyembahan yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan langsung aja membahas mengenai 8 argumentasi logis Nabi Ibrahim. Ini sudah kita rangkumkan sekali lagi ya. Nah, untuk yang pertama itu mengkritik penyembahan berhala dengan pertanyaan retoris. Jadi Ibrahim mulai dengan mengajukan pertanyaan yang merendahkan berhala dan menyadarkan kaumnya tentang ketidaklogisan tindakan mereka. Misalnya, dia bertanya, patung-patung apakah yang kalian tekun beribadat padanya? Nah, dengan ini, Ibrahim ingin kaumnya berpikir tentang objek penyembahan mereka yang tidak memiliki kekuatan atau kesadaran. Itu ada di surah Al-Anbiya ayat ke-52. Terus untuk yang kedua, menggugat tradisi buta. Ketika kaumnya mengajak bahwa mereka menyembah berhala karena tradisi nenek moyang mereka, Ibrahim menegaskan bahwa mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dengan ini, ia menantang keabsahan mengikuti tradisi yang tidak rasional. Itu juga sudah diabadikan di surah Al-Anbiya ayat ke-53 sampai ke-54. Terus untuk yang ketiga, mencemooh ketidakmauan berhala. Ibrahim bertanya, apakah berhala-berhala itu mendengar doa kalian sewaktu kalian berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudarat? Nah, dengan ini, Nabi Ibrahim ingin kaumnya menyadari bahwa berhala tidak bisa melakukan apa-apa untuk mereka. Hal ini juga diabadikan oleh Allah di surah Asy-Syu'ara ayat ke-72 sampai ke-73. Terus untuk yang keempat, mendemonstrasikan kelemahan berhala secara praktis. Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhala itu kecuali yang terbesar. Lalu menyarankan kaumnya bertanya pada berhala yang besar jika itu memang bisa berbicara. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa berhala adalah benda mati yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ada di surah Al-Anbiya ayat ke-62 sampai ke-63. Terus untuk poin yang kelima, mengajak pada kesadaran kritis. Setelah melihat berhala-berhala mereka hancur, kaumnya kembali pada kesadaran dan mengakui bahwa mereka telah menganiaya diri sendiri dengan menyembah berhala. Namun mereka segera kembali pada kebingungan dan mengatakan bahwa mereka tahu berhala itu tidak bisa berbicara. Ini juga sudah diabadikan di surah Al-Anbiya ayat ke-64 sampai ke-65. Terus untuk poin yang keenam, menegaskan kebenaran Allah. Nabi Ibrahim dengan tegas menyatakan bahwa menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat adalah kebodohan. Ia berkata, apakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-66 sampai 67. Terus untuk poin yang ketujuh, menghadapi ancaman dengan keimanan teguh. Ketika kaumnya berencana membakar Nabi Ibrahim karena tidak mau mengalahkan argumen logisnya, Allah menyelamatkannya dari api yang menyala-nyala. Mereka berkata, bakarlah ia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Namun Allah berfirman kepada api, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Allah mengatasi segala tipu daya dan keburukan yang direncanakan kaumnya. Hal ini sudah diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-68 sampai 69. Terus untuk yang terakhir atau yang ke-8 itu menghancurkan berhala secara fisik untuk membuktikan ketidakberdayaannya. Dalam tindakannya menghancurkan berhala-berhala, Nabi Ibrahim bukan hanya menghancurkan secara fisik, tetapi juga menghancurkan keyakinan buta dan tradisi yang tidak masuk akal. Ia menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan bahwa benda-benda mati tidak bisa memiliki kekuatan apapun. Nabi Ibrahim menggunakan argumentasi logis yang kuat untuk mengungkapkan kebatilan penyembahan berhala.
Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan kelemahan berhala dan mengunggah kesadaran kaumnya tentang kebodohan penyembahan selain Allah. Tindakannya yang tegas dan dialog kritisnya berhasil membuat kaumnya berpikir dan menyadari kesesatan mereka. Meskipun mereka merespon dengan kekerasan karena tidak mampu mengalahkan argumen logisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegaskan kebenaran Ibrahim dengan menyelamatkannya dari api, menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatunya. Nah, untuk poin selanjutnya kita akan membahas mengenai doa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Jadi ini kasusnya ketika mengenai pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi silahkan teman-teman cek aja link di deskripsi untuk melihat playlist Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.